baik itu kegiatan-kegiatan keolahragaan, anjang sana sesama teman, memperjuangkan teman-teman. Yang ingin Bapak sampaikan kepada pemilih disabilitas agar proses demokrasi elektoral kita dapat berjalan lebih berkualitas dan menghasilkan Woi, pergi ke TPS, gunakan hak suaramu. Datang ke saya saja yang difabel, sampai di sana kita datang ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast Obrolan Demokrasi Pod KPU Kota Parepare. Senang sekali hari ini saya Safira dapat menyapa kembali teman pemilih dalam podcast di episode ke-16 hari ini. Dan telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang tidak kalah menariknya dari episode sebelumnya, yaitu Bapak Iqbal Rahim Ghani selaku Ketua Dewan Pembina PPDI di Kota Parepare. Selamat pagi Pak. Pagi. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak ya. Iya. Baik Pak, untuk mengawali bincang-bincang santai kita Pak pada hari ini, bisa diceritakan sedikit Pak latar belakang perjalanan Bapak sebagai Ketua Dewan Pembina PPDI di Kota Parepare, dan mungkin bisa juga diceritakan peran strategis kehadiran organisasi PPDI di Kota Parepare, entah itu misi dan atau tujuannya Pak, tujuan utamanya apa, seperti apa. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam posisi perjalanan pembentukan PPPDI di Kota Parepare memang sangat dramatis. 15 tahun berdirinya PPPDI di Indonesia, baru tahun kemarin 2024 PPPDI resmi di Kota Parepare. Dan memang tidak diharapkan kehadirannya di Kota Parepare, tapi karena ada kemauan kita untuk hadirnya PPPDI di Kota Parepare, saya bersama pengurus PPPDI pusat membentuk di Kota Parepare. Itu proses perjalanannya. Tujuan perkumpulan penyandang disabilitas di Kota Parepare ini sangat proaktif. Ini sudah beberapa perjalanan yang kita ikuti, mulai dari hari disabilitas internasional, baik itu kegiatan-kegiatan keolahragaan, anjang sana sesama teman, memperjuangkan teman-teman, baik itu dalam segi hukum atau daripada segi sosial. Nah, itu yang kita lakukan. Adapun misi kami adalah untuk di Parepare. Ini misi kami, mencari sahabat-sahabat kami yang masih tenggelam, yang belum terdeteksi sampai saat ini. Ini kami berkumpul kurang lebih 127 orang. Nah, sedangkan di Pabel yang tercatat di Parepare 1000 lebih. Seperti itu. Ini kita masih berada di posisi masih mencari. Ya, seperti itu. Baik Pak, luar biasa Pak ya proses perjalanannya hingga PPDI bisa hadir di Kota Parepare Pak ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana pengalaman pribadi paling berkesan Bapak saat berpartisipasi dalam Pilkada tahun 2024 kemarin Pak? Bisa diceritakan Pak? Iya. Peran kami dalam pemilu kemarin ini sangat luar biasa dibanding tahun-tahun kemarin. Di pemilu-pemilu kemarin ini PPPDI sangat termarginalkan. Cuma itu saja. Sekarang ini semenjak PPPDI ada di Kota Parepare, melalui pemilu kemarin itu kita sudah melaksanakan sosialisasi, mulai dari sosialisasi pencoblosan, melihat tanda gambar, bagaimana mengatasi money politik, itu semua sudah kami lakukan. Dan ini sangat luar biasa. Kenapa? Ini perlu menjadi edukasi dengan teman-teman di Pabel. Jangan selalu dianggap dia bahwa ini uang todok kakawang. Oh berarti untuk money politik juga disosialisasikan Pak ya? Disosialisasikan. Dan itu terkuak. Dia katakan, saya sudah ditawarkan juga uang Pak, tapi saya tolak.
setelah mengikuti sosialisasi ini. Baik, luar biasa. Baik Pak, selanjutnya Pak, apa hambatan utama yang masih dihadapi oleh penyandang disabilitas di Parepare Pak dalam TPS termasuk aksesibilitasnya? Ya, ini kalau dari segi pendataan sudah sangat luar biasa, sudah bagus. Memang segala sesuatu perlu dilakukan secara step by step, Ya. pelan-pelan, tapi pasti. Ya. Cuma terkendala kita di sini, harusnya kertas suara, kertas undangan panggilan itu harus berubah warna, dibedakan. Misalnya kita masyarakat umum warna putih, difabel boleh berwarna, jadi baru dilihat kertasnya sudah ditahu. Kendala memang kita dalam kondisi di setiap pemilu memang kan kondisi daerah dan geografis kita memang tidak ditempatkan di hotel, kita mengadakan pencoblosan di gedung yang mewah, tapi kita berada biasa di bawah kolon rumah, di samping rumah. Ini cuma memang akses yang memang agak kekurangan ke depan ini, khusus untuk difabel yang pincang, yang kakinya agak tidak sama. Itu agak penting karena memang perjalanan jauh dari TPS ke rumah cukup jauh. Dan memang saya sudah melihat kemarin di TPS memang sudah ada untuk difabel. Tempat untuk difabel secara prioritas juga didahulukan. Ini sudah luar biasa kemajuan-kemajuan. Sudah ada kemajuan, ya. Apalagi kemarin-kemarin dibanding pemilu 2019 agak baik ini 2024 karena ada peningkatan signifikan. Seperti itu. Baik, Pak. Lalu Pak, apa rekomendasi konkret Bapak untuk pemilu mendatang Pak agar partisipasi penyandang disabilitas di Parepare dapat mencapai 80% atau lebih? Kalau mau mencapai 80% lebih, mari kita libatkan difabel disabilitas, baik itu di tingkat kelurahan, kecamatan, dan di kepanitiaan di KPU. Kalau diberikan ruang, pasti dia mampu tahu, anggotaku di sini. Itu bisa ditingkatkan dengan cara kiat-kiat dia dilibatkan secara inklusif. Artinya bukan disuruh bekerja full, bahwa kalau sudah ada difabel di antara 10 orang, ada difabel juga semangat teman-temannya yang terpendam di bawah, pasti ada. Saya juga mau pergi cari temanku, di mana ini temanku, saya mampu pasti dapat. Datang kok ke TPS. Gunakan hak suaramu secara adil, jujur, beradab. Seperti itu. Kalau mau meningkatkan, kalau cuma melalui papan bicara, undangan, tipis. Kayaknya malas-malasan. Tapi kalau temannya datang ke Sepo, ada difabel juga di sana, juga panitia. Datang Moko. Kita diprioritaskan. Kau akan jadi top. Baik Pak, selanjutnya Pak, bagaimana respon penyandang disabilitas terhadap kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Parepare Pak, serta implikasinya terhadap pilkada seperti apa Pak? Jadi 2024 setelah PPPDI ada, ini kan komunikasi yang terbuka. Kita beberapa kali mengadakan sosialisasi dengan difabel. Alhamdulillah dia sangat merespon bahwa kehadiran saya di acara sosialisasi yang dilakukan ke depan ini asik memang, karena memang tempatnya bukan juga di bawah kolon rumah yang kita berikan, agak lebih terhormat. Dan kita di pemilu yang akan datang, kita kepingin misalnya di posisi 2019 cuma 19%, di posisi 2024 cuma 50 sekian persen. Kita kepingin 99,9% difabel memiliki hak suara yang pasti. Seperti itu. Salah satunya mungkin bisa kayak yang Bapak bilang tadi, surat suaranya dibedakan sendiri. Kalau surat suara, mungkin ada yang dibedakan untuk yang buta ya. Untuk surat undangannya. Supaya begitu dia datang langsung ketahuan warnanya, oh difabel ini. Seperti itu. Baik. Itu masukan yang luar biasa. Memang saya sudah selalu sampaikan, tapi kan
aturan dan SOP dari Pusat, pusat ya. sudah seperti itu, dan ini bisa menjadi catatan-catatan masukan bahwa bedakan kami dengan difabel, bukan disamakan. Karena memang terkadang itu difabel biasa terabaikan. Karena dia bilang, buta ji, kasih bala kami, palaba jolok bapak ada difabel, ya itu harus diinklusifkan, didahulukan. Karena dia penuh dengan kekurangan tapi memiliki kelebihan Ya, yang luar biasa. betul Pak. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya Pak. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pemilih disabilitas agar proses demokrasi elektoral kita dapat berjalan lebih berkualitas dan menghasilkan partisipasi aktif bagi penyandang disabilitas Pak? Bukan hanya partisipasi memilih di TPS, juga turut terlibat dalam kegiatan sosialisasi KPU serta menjadi corong informasi bagi KPU Kota Parepare. Artinya teman-teman disabilitas ini bisa menjadi corong terdepan di pemilu-pemilu yang akan datang. Kenapa? Disabilitas memang agak penuh dengan kekurangan tapi memiliki kelebihan. Artinya dia bisa dijadikan dalam bentuk ikon bahwa dia mampu untuk melaksanakan bagaimana demokrasi ke depan ini. Teman-teman difabel bisa menggunakan hak suaranya secara baik dan bermartabat, dan tidak asal datang ke TPS. Paling tidak dia sudah juga kampanyekan di luar. Pergi ke TPS, gunakan hak suaramu. Datang ke saya saja yang difabel, sampai di sana kita datang ki, bapak, ibu, nenek, laumanan nih. Ya. Seperti itu. Iya. Harusnya seperti itu. Dia ikut mengkampanyekan baik dalam bentuk selebaran, informasi, atau di grup-grup WA yang dia ikuti. Kan ini difabel ini luas permainannya, luas cara bergaulnya, dan dia bergaul di segala segmen. Makanya PPPDI sekarang ini tidak ada batasan lagi bahwa cuma berteman dengan dinas sosial, berteman dengan yang lain, semua boleh diajak berteman. Seperti itu. Seperti itu Pak ya. Baik Pak. Pak, pertanyaan terakhir Pak untuk hari ini. Saran dan masukan bagi KPU Kota Parepare dalam menjangkau lebih luas pemilih disabilitas ke dalam kegiatan sosialisasi, khususnya masa non tahapan seperti ini Pak. Saya sarannya kepada KPU, perbanyak sosialisasinya kepada disabilitas kalau mau tingkat partisipasi pemilih difabel mau meningkat. Kedua tadi itu yang saya sampaikan, libatkan dia di dalam, apakah dia di tingkat TPS atau panitia di tingkat kelurahan atau kecamatan, pasti. Dan yang satu menjadi kelebihan daripada difabel, dia tepat waktu. Tepat waktunya yang luar biasa, yang saya tidak bisa pungkiri. Kesabarannya, tepat waktunya, terus tidak pernah hitung-hitungan persoalan itu. Memang dia bekerja, yang penting dia berkegiatan, ada kegiatan. Itu salah satunya masukan kepada KPU. Dan saya anggap bahwa 2024 teman-teman difabel sudah diberdayakan. Sudah diberikan gambaran cara bersosialisasi, mensosialisasikan program-program KPU. Sudah sangat luar biasa ini 2024. Di tahun-tahun kemarin cuma 5-6 orang yang selalu dilibatkan. Ini sudah kita libatkan sampai 50 orang. Alhamdulillah, perkembangan yang luar biasa di 2024. Mudah-mudahan di 2031 yang akan datang ini lebih baik lagi, lebih meningkat lagi partisipasi, kegiatannya apa dan lain-lain. Seperti itu. Begitu tujuan kami, bagaimana di pemilu 2020, harusnya kan 2029, tapi berdasarkan 2031 ya nanti kita lihat. Yang jelas PPPDI siap berkontribusi untuk kemajuan negara dan bangsa. Baik, luar biasa Pak. Jadi tadi sarannya adalah diperbanyak sosialisasinya dan dilibatkan teman-teman difabel ini. Baik. Ada lagi Pak yang ingin disampaikan? Ya, saya cukup terima kasih sudah KPU Kota Parepare sudah banyak memberikan masukan,
kepada kami dan memberikan sumbangsi kepada KPU untuk bagaimana menyebarluaskan info-info atau apa dan lain-lain, dan ini sangat-sangat luar biasa dan saya aplaus untuk KPU Kota Parepare. Baik. Seperti itu. Iya, baik Pak, terima kasih banyak Pak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir hari ini di KPU Kota Parepare untuk berbagi pengalaman dan Terima kasih, informasinya luar Pak. biasa. Terima kasih sekali Siap. Pak. Dan sehat selalu Pak. Selamat Amin. Semua menjalankan- sehat-sehat teman-teman KPU, Amin, komisioner. amin. Iya. Dan selamat menjalankan aktivitasnya kembali Pak. Terima kasih. Dan teman pemilih, itulah tadi bincang-bincang singkat dan santai kita bersama dengan Bapak Iqbal Rahim Gani selaku Dewan Pembina PPDI di Kota Parepare. Terima kasih telah menyaksikan episode hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen video ini untuk terus mendapatkan informasi terkait kepemiluan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.